Selamat datang di PH Gengsi. Kali ini aku akan ngebahas buku tentang Raditya Dika yang judulnya Babi Ngesot. Cover depannya sangat menarik dan juga belakangnya warna ungu, karena bagi saya ataupun pada umumnya kayak ibaratnya warna janda, tapi nggak tahu ya kenapa dibikinnya warna ungu. Ini juga ada gambar babi pakai kayak topi suster. Lalu ada seorang tokoh pria di dalam galon. Buku ini setelah saya baca-baca itu kayak genrenya horor komedi. Sangat lucu dan seru ketika saya baca. Nah, tapi di sini ada yang sangat sensitif berupa kalimat-kalimat yang terlalu vulgar yang ditonjolkan. Seperti contohnya ada kelamin laki-laki ataupun kalimat-kalimat yang kasar lah pokoknya. Tapi di sisi lain semuanya itu mampu tertutupi oleh gaya penceritaan yang baik dan menarik. Nah, Raditya Dika ini jika saya kilas balik itu orangnya seperti kayak konyol, flat, lucu, dan juga pintar. Kenapa pintar? Ya dia menulis buku ini. Tapi sebelum dia menulis ini, isi buku-buku ini maupun yang buku-buku sebelumnya ataupun sesudahnya itu berangkat dari kisah nyata si Raditya Dika yang awalnya ditulis ke dalam blog pribadi dia yang kemudian dicetak ke dalam buku. Nah, di buku ini terdapat beberapa tokoh yang diantaranya tokoh utamanya itu Raditya Dika, tokoh pendukung ataupun pendampingnya itu adik-adiknya Raditya Dika seperti Anggi, Ingga, mamanya, neneknya, dan juga Mbak Mina. Kalau untuk suasananya itu setelah saya baca-baca itu beragam ya, mulai dari gembira, suka, duka maupun menegangkan. Ada lebih dari 10 judul cerita. Ini contohnya. Cerita yang bagi saya menarik yaitu ketika pada saat judulnya Asal Jangan Jadi Perkedel. Itu dari kisahnya Raditya ketika dia masih menjadi siswa baru kelas 10 SMA di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, dari sini saya tangkap dia menyusun sebuah strategi agar dia tetap bisa hidup tenang ketika berada di sekolah maupun pada saat belajar. Karena sebuah cerita yang mana kakak kelasnya ataupun anak-anak kelas 3 itu selalu dianggap mencekam. Ketika ada anak kelas 10 baru atau anak-anak baru, itu mereka-mereka yang anak kelas 3 selalu mempermainkan anak-anak kelas 1. Entah itu jadikan budak ataupun disuruh-suruh, beli ini, beli itu, maupun yang lainnya. Kemudian ada juga yang paling seru ketika Raditya Dika bermain bersama adik-adiknya. Bermain sebuah basket di dalam game Nintendo. Nah, di situ dia menyusun sebuah strategi dan melihat latar belakang adik-adiknya apa nih kira-kira yang tidak bisa mereka mainkan maupun kelemahan mereka. Lalu dipilihlah oleh si Radit bermain game sebuah basket. Kemudian ada juga sebuah cerita yang dia buat berdasarkan pengalaman hidup dia, cerita tentang jodoh maupun gebetan, yaitu first date. Cara menghadapi first date ataupun kencan pertama. Nah, di sini juga ada beberapa contohnya, bukan cuma cerita-cerita dia saja, dia juga menyediakan sebuah solusi, seperti ini contohnya. Dan juga trik-triknya, agar kita bisa lolos lah ujian kencan pertama. Selain sebuah cerita yang ada isi teksnya, si Radit juga membuat sebuah ilustrasi ataupun sketsa pada gambar yang ini. Di setiap penceritaan ataupun setiap babnya juga banyak ada masing-masing gambarnya yang pastinya berbeda-beda. Yang bagi saya mungkin itu sangat menarik dan juga para pembaca tidak dibuat bosan yang ketika hanya membaca melalui teks saja, namun didukung dengan ilustrasi gambar. Dan juga ada yang lucu lagi, seperti ketika dia menjadi reporter, dia harus nyari berita, namun dia tidak fokus. Sampai-sampai dia salah mendengar sebuah hasil wawancara dia dengan seorang narasumber. Ya sudah, bagi saya itu aja dulu. Pokoknya
kalian boleh baca ini, tapi mungkin untuk anak-anak yang di bawah 15 tahun, tolong berhati-hati karena terdapat kalimat-kalimat yang mungkin kurang dienak ketika kalian membaca. Ya mungkin bagi kalian agak risih ataupun terkejut dengan sebuah kalimat tersebut. Itu aja dulu. Sukses untuk Bang Radit. Selamat berkarya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik maupun saran.